warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Desandra Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris IPA kelas 5A, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan pembuatan alat peraga tekanan hidrostatis untuk materi tekanan pada zat cair, yang mana ini mata kuliah rekayasa alat labor yang dibimbing oleh Ibu Riza Andriani. Baiklah, bab 1 adalah pendahuluan. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari makalah ini adalah fisika adalah salah satu cabang IPA yang mempelajari fenomena-fenomena alam beserta kejadiannya. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin mendorong upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Sedangkan pembelajaran fisika erat kaitannya dengan pengalaman langsung tentang konsep materi fisika atau konseptual, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya. Pada pelajaran IPA, materi tekanan pada zat cair yang merupakan sesuatu yang sulit dijelaskan, di mana adanya tekanan hidrostatis dalam zat cair tidak dapat dilihat langsung. Salah satu cara mempermudah menjelaskan tekanan pada zat cair adalah dengan membuat alat peraga dalam pembelajaran. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat lebih memahami materi tekanan pada zat cair ini. Alat peraga sangat membantu untuk mengembangkan sesuatu atau memperjelas masalah atau persoalan pokok, memindahkan suatu pikiran ke dalam situasi yang nyata. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: yang pertama, bagaimana pembuatan alat peraga tekanan hidrostatis sederhana sebagai media pembelajaran fisika. Yang kedua, apakah alat peraga yang dibuat dapat memperlihatkan tekanan pada zat cair? Adapun tujuan dari makalah ini adalah: yang pertama, untuk membuat alat peraga tekanan hidrostatis sederhana sebagai media pembelajaran fisika. Dan yang kedua, untuk membuat alat peraga yang dapat memperlihatkan tekanan pada zat cair. Dan adapun hasil dari makalah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mempermudah siswa dalam memahami materi tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis, dan untuk membantu guru dalam menjelaskan materi tekanan hidrostatis sebagai media pembelajaran fisika. Baiklah, pada bab 2 kita akan membahas tentang deskripsi teori dan kerangka berpikir. Baiklah, deskripsi teori yang pertama adalah alat peraga. Alat peraga merupakan media alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Syarat media alat peraga ini: yang pertama, tahan lama; yang kedua, bentuk dan warnanya menarik; yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola; yang keempat, ukurannya sesuai, dapat menyajikan konsep baik dalam bentuk real. Materi selanjutnya tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair. Dari hal itu berarti tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis zat, gaya gravitasi, dan kedalaman atau tinggi titik ukur. Dari persamaan tersebut diketahui bahwa tekanan hidrostatis untuk suatu zat tergantung pada kedalaman dan massa jenis zatnya. Jika semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang akan dihasilkan. Begitu pula semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir.
Pembuatan alat peraga tekanan pada zat cair ini diawali dengan beberapa riset. Riset pertama adalah dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan dengan menganalisis beberapa artikel dokumen di internet. Dari riset tersebut menghasilkan identifikasi kebutuhan, yaitu dibutuhkannya sumber belajar siswa berupa alat peraga untuk materi tekanan zat cair. Pengembangan dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan, yaitu dengan pembuatan alat peraga sederhana dibuat dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Kemudian riset selanjutnya dilakukan validasi terhadap alat peraga dengan menguji langsung alat peraga. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan langsung menggunakan alat peraga sehingga diperoleh kesesuaian dengan teori yang ada. Setelah dilakukan riset kedua ini, maka diperoleh rumusan hasil riset. Rumusan hasil riset berupa saran perbaikan, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat dihasilkan produk berupa alat peraga sederhana sebagai alat peraga pembelajaran tekanan pada zat cair yang sesuai dengan pengembangan. Selanjutnya bab 3. Di bab 3 akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan dan metode pengembangan. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah pengembangan. Metode yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini yaitu metode Research and Development atau penelitian pengembangan. Desain atau model pengembangan yang digunakan mengacu pada Research and Development dari Bird and Wall yang meliputi 10 langkah. Namun di sini kami hanya melakukan sampai ke 5 dikarenakan waktu yang terbatas. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba awal, yang kelima revisi produk utama, setelah itu langsung ke produk akhir. Selanjutnya adalah metode pengembangan. Yang pertama adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen pengambilan data ini merupakan salah satu perangkat yang digunakan dalam mencari sebuah jawaban pada suatu penelitian. Instrumen yang digunakan pada pengembangan alat peraga ini yaitu yang pertama lembar validasi oleh dosen pengampu, yang kedua angket respon siswa, dan yang ketiga angket respon oleh guru. Selanjutnya analisis data. Analisis dari validator bersifat deskriptif, yaitu berupa saran dan komentar, dan data yang dilakukan dengan teknik analisis untuk menghitung rata-rata dan persentase dengan rumus yang telah ditentukan. Menghitung rata-rata dari setiap aspek yang dinilai dalam lembar validasi menggunakan persamaan X sama dengan sigma X per N, di mana X adalah skor rata-rata penilaian oleh ahli, sigma X adalah jumlah skor yang diperoleh ahli, dan N adalah jumlah pertanyaan. Selanjutnya adalah perencanaan desain produk. Yang pertama alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah triplex, penggaris, spidol, selang bening, corong, balon, tabung wadah, dan zat cair. Cara kerjanya yang pertama, permukaan triplek dicat kemudian dibikin skala menggunakan penggaris. Kemudian selang transparan ditempelkan pada papan triplek membentuk huruf U, dan pada salah satu bagian selang lebih panjang dan ujungnya dipasang corong. Corong yang telah dipasang ditutup menggunakan balon karet. Wadah, dan yang terakhir wadah transparan diisi dengan zat cair, bisa berupa bensin, air, alkohol, atau yang lainnya. Berikut adalah rencana desain produk yang akan dibikin. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini akan membahas tentang desain awal produk, hasil uji produk, dan revisi produk. Baiklah, yang pertama desain awal produk. Tahapan-tahapan pada tahap perancangan adalah dimulai dari pemilihan bahan ajar, menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan alat peraga. Adapun alat dan bahannya yaitu triplex, selang bening, corong, balon, penggaris, spidol, zat cair, wadah, dan pewarna. Tahap selanjutnya
yaitu pengembangan alat peraga tekanan hidrostatis sederhana dengan menggabungkan alat dan bahan menjadi satu kesatuan. Adapun desain awal alat peraga tekanan hidrostatis yang telah dihasilkan adalah seperti gambar di slide. Setelah produk awal dihasilkan, maka selanjutnya dibuat uji produk yang dilakukan oleh ahli, oleh guru dan siswa. Yang pertama, berdasarkan data hasil validasi oleh ahli secara keseluruhan, aspek yang dinilai mendapatkan kriteria sangat baik dengan rata-rata 3,7. Kesimpulan dari hasil validasi oleh ahli ini yaitu layak digunakan dalam pembelajaran dengan revisi sesuai komentar dan saran. Adapun beberapa saran perbaikan oleh ahli yaitu terkait memperbaiki skala yang ada pada papan triplek dan juga menambahkan nama alat pada bagian atas alat peraga tekanan hidrostatis ini. Yang terakhir adalah hasil respon siswa. Hasil dari lembar respon siswa dapat dikatakan bersifat positif dengan persentase 90% komentar positif. Komentar yang disampaikan oleh siswa adalah dari video tidak bisa melihat data yang disajikan. Hal itu sesuai dengan saran perbaikan oleh ahli mengenai skala. Baiklah, setelah dilakukan uji produk, selanjutnya tahap revisi produk. Ahli memberikan saran untuk menambah atau memperbaiki alat peraga. Saran perbaikan yang disampaikan oleh ahli adalah yang pertama, menambahkan nama alat peraga pada bagian atas alat. Tindakan yang saya lakukan adalah membuat nama alat peraga pada bagian atas alat, yaitu alat peraga tekanan hidrostatis. Saran yang kedua adalah menambahkan skala agar lebih mudah melihat kenaikan tekanan pada zat cair. Perbaikan yang saya lakukan adalah membuat skala secara manual, yaitu dengan garis, agar cairan pada selang U terlihat saat naik. Baiklah, produk akhir setelah direvisi berupa alat peraga tekanan hidrostatis yang siap digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah gambar setelah direvisi. Yang terakhir, bab terakhir adalah kesimpulan dan saran penggunaan. Kesimpulan dari pengembangan alat peraga ini yang pertama adalah dihasilkan alat peraga tekanan hidrostatis yang dilengkapi dengan buku manual penggunaan untuk pembelajaran IPA Fisika kelas 8 SMP. Yang kedua adalah berdasarkan uji validasi produk oleh dosen pengampu serta respon guru dan siswa, alat peraga tekanan hidrostatis layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah alat peraga tekanan hidrostatis ini mampu memperlihatkan adanya tekanan pada zat cair. Adapun saran penggunaan dari penelitian pengembangan ini adalah yang pertama, lakukan percobaan menggunakan alat peraga tekanan hidrostatis hasil pengembangan sesuai dengan buku panduan dan instruksi guru. Yang kedua, pada percobaan tekanan hidrostatis, baca hasil pengukuran pada skala dengan teliti dan sesama agar tidak terjadi kesalahan data. Yang ketiga, perhatikan cairan berwarna sebelum melakukan percobaan. Pastikan rata antara sisi kanan dan sisi kirinya. Dan yang terakhir, variasikan zat cair yang akan diuji seperti minyak, alkohol, air. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan alat peraga tekanan hidrostatis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.